Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo tunjukkan ijazahnya kepada para relawan Projo yang hadir di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi bersama sejumlah relawan bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Budi mengungkap saat bertemu, Jokowi perlihatkan ijazah sarjananya. Budi menegaskan ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi adalah asli. Saya tanya Pak Faridi. Soal ijazah nanti ini penting nih. Tadi dikasih lihat. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Ya, udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah itu ya. Ya, makasih ya. Udah lihat nih, Pak. Udah lihat, udah asli. Dan untuk membahas ijazah Jokowi yang ditunjukkan kepada para relawan Projo telah bergabung bersama kami Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat kebijakan publik yang juga peneliti ijazah Jokowi Bonatua Silalahi. Selamat malam Bapak-bapak. Malam Mbak Dira. Baik, saya akan ke Pak Bonatua terlebih dahulu. Pak Bonatua, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ke relawan Projo yang hadir ke kediamannya. Dibilang oleh relawan Projo ini ijazahnya asli, tanggapannya? Ya, bagi saya itu seperti apa ya, menggarami lautan. Ya, seperti meyakinkan penganut tesis ijazah ada. Justru saya bertanya, jangan-jangan ada yang meragukan di dalam Projo sehingga perlu dikasih tunjuk lagi ijazahnya. Seharusnya ya, ijazah itu ditunjukkan ke publik yang saat ini terbelah ya, atau penganut antitesis ijazah ada, yaitu Bung RRT ya, Roy Suryo, Rismond dan Tifa ya, atau ke saya selaku peneliti yang hipotesisnya adalah bahwa ijazah itu tidak ada. Seperti itu, Mbak Diandra. Baik, Bung Andi, kalau Bung Andi sendiri ini pernah melihat tidak ijazahnya Pak Jokowi? Sudah lihat. Sudah lihat, Mbak. Sudah Jadi pernah apa yang dikatakan Bonatua itu ya ini kan dia mau masuk dalam barisan teroris juga nih gitu ya. Artinya suatu kebenaran yang selalu didengung-dengungkan bahwasanya kebenaran itu adalah kebenaran palsu gitu. Ya, kalau kita lihat kan selalu kita berbicara tentang masalah ijazah ini, dan kita sudah ada yang namanya ijazah pembandingnya dan sebagainya. Ternyata ini selalu dinafikan gitu. Apalagi ya, permintaan harus ditunjukkan kepada teroris ini, kepada Bonatua. Saya rasa buat apa? Nanti kan juga di pengadilan itu akan dibuka semua untuk itu. Begitu, Diandra. Baik, Pak Bonatua kan sudah menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU ya Pak. Ya. Selanjutnya apa? Ada beberapa yang menurut saya belum clear ya. Saya kan kemarin meminta dokumen bukti verifikasi dan validasi klarifikasi, di mana disandingkan ijazah asli dan fotokopi, lalu ada bukti-bukti berita acara di UGM, sehingga pihak penerbit, pihak pemilik dan pihak KPU yang berkepentingan memklarifikasi ada bersamaan dalam berita acara. Namun saya tidak menemukan di tahun 2014, bahkan di tahun 2019 yang 2 Oktober lalu saya terima, itu juga tidak menyebut bahwa ada klarifikasi, ada verifikasi, tapi itu tidak klarifikasi, seperti itu, Mbak. Baik. Dari Bung Andi, seperti apa ini dibilang tidak ada klarifikasi? Kalau dia bicara ini adalah Bonatua bicara tentang administrasi, ya. Bukan bicara tentang ijazah asli beliau. Ini administrasi yang dia bicarakan itu. Itu bukan domain kita bicara administrasi yang ada dari KPU. Yang jelas, kalau ijazah itu
sudah dilegalisir ya oleh penerbit ijazah tersebut yang dalam ini institusinya adalah UGM, itu sah seperti asli gitu loh. Ya, masalah yang dibicarakan tadi itu masalah administrasi. Kalau kita lihat 2000 berapa itu dari wali kota 2 periode, DKI 2012, kemudian 2014, 2019, itu ijazahnya satu. Ya, cuma yang berbeda adalah legalisir, signature otorisnya itu yang berbeda gitu. Ya, institusinya tetap sama gitu. Ya, adalah UGM. Ini kenapa dibolak-balik seperti bahwasanya apa yang dia pegang mereka yang merupakan fotokopi ya itu adalah suatu kebenaran adanya gitu loh. Atau kepalsuan yang ditemukan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak masuk akal dan logika kita gitu loh. Ya, karena kita kan men-challenge terus. Mana ijazahmu yang kamu katakan ada 5 ijazah asli teman-temannya Pak Jokowi ya yang Anda selidiki sebagai bukti primer? Dan saya challenge untuk itu karena saya mempunyai ijazah asli yang di scanning ya dari bukti pertama pemiliknya yaitu Pak Sigit yang masuknya bersama-sama 1980 dan lulusnya pun bersama-sama 1985, 5 November 1985. Nah, saya tanyakan itu kan tidak ada bukti untuk itu. Yang didengung-dengungkan adalah masalahnya adalah ijazah fotokopi. Kalau bicara ijazah fotokopi sebagai bukti primer, ya itu omong-omong saja, itu omong kosong untuk dibuktikan. Baik. Karena itu harus ada untuk itu dianggap. Baik. Silakan Pak Bonatua tanggapannya. Ya, tapi di peraturannya ini izin ya Bang Aswan ya, di peraturan PKPU memang menyebutkan bahwa yang diantar ke KPU itu adalah fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, bukan asli, dan tidak ada disebutkan ditujukan aslinya. Jadi KPU itu hanya akan mengklarifikasi ya jenis verifikasi pun ada lagi yang namanya klarifikasi ijazah asli. Itu hanya melakukan klarifikasi kalau mereka merasa ragu. Ternyata mereka tidak ragu. Kenapa? Jadi akibatnya adalah tidak ada pernah, bahkan petugas KPU pun tidak pernah melihat ijazah asli. Seperti itu. Jadi ini yang membuat kita bingung. Lantas yang melihat ijazah asli cuma Projo sama Bang Aswan aja selama ini. Belum ada bukti-bukti, bahkan ya seperti saya bilang kemarin itu saya minta dokumen bukti-bukti verifikasi dari KPU dan KPU DKI tidak ada menunjukkan berita acara klarifikasi ijazah asli versus fotokopi yang dilegalisir oleh UGM. Seperti itu Bang Aswan menurut saya ya. Baik, jadi Bung Bonatua ini menyampaikan kalau KPU ini kan tidak ada bukti klarifikasi atau verifikasi terkait dengan ijazah yang sudah dilegalisir itu karena tidak ada keraguan. Nah, ini menjadi malah membingungkan begitu, Bung Bona. Menurut saya belum ada ya. Kalau yang 2019 yang dari KPU, saya sudah terima berita acara verifikasi dan klarifikasi, tidak ada disebut di situ dilakukan acara klarifikasi antara kesamaan ijazah asli dengan fotokopi yang dilegalisir UGM. Dan kemarin juga ketika hari Jumat itu saya terima yang fotokopi ijazah terlegalisir tahun 2014, petugas KPU-nya belum menyerahkan dokumen yang saya maksud, yaitu adalah apakah pernah ada klarifikasi faktual istilahnya ya, kalau istilah teman-teman. Tapi kalau di PKPU terbaru itu disebut klarifikasi verifikasi ya, tidak ada ditunjukkan berita itu, lagi dicari katanya. Nah, lebih uniknya yang di KPUD DKI, saya juga sudah minta berita acara itu, tapi dicontreng-contreng tidak ada diberikan dokumen itu. Jadi saya berasumsi saat ini, ya semoga nanti mungkin ada nanti ditunjukkan berita acara klarifikasi antara petugas KPU tahun 2014, di mana di situ biasanya kalau klarifikasi itu pasti ada foto-foto lah, foto ijazah yang asli dengan fotokopi yang dileges disandingkan di foto, terus ada panitianya. Saling klarifikasi tanda tangan siapa yang menjawab, siapa yang mengklarifikasi dari tugas KPU. Itu akan terverifikasi dokumen-dokumen yang diserahkan oleh KPU. Terima kasih, Mbak. Begitu. Baik, silakan Bung Andi terakhir tanggapannya. Ya, Bu Andra, ya saya katakan tadi ini adalah masalah administrasi, ya.
apa yang kita lakukan, apa yang Pak Jokowi lakukan itu sudah melalui tahapan-tahapan yang diminta sesuai dengan PKPU ya, dari wali kota sampai pemilihan presiden ya yang kemarin ya 2019 itu. Jadi istilahnya apa yang dikatakan saudara Bonatua ini ya itulah masalah administrasi ya, nggak ada hubungan lagi dengan kita untuk masalah itu sebetulnya, karena dengan legalisir ijazah itu telah mengartikan bahwasanya adalah sesuai dengan aslinya gitu loh, karena yang bertanggung jawab itu adalah siapa yang bertanda tangan di situ, authorized signature-nya ya adalah yang menerbitkan ijazah itu, yaitu adalah institusi Universitas Gadjah Mada. Baik. Persoalan ini adalah persoalan administrasi yang digembar-gemborkan oleh saudara Bonatua dan pasukan teroris ini yang membuat kehebohan ya, mengundang wartawan mengatakan kita menang besar 3-0, 4-0. Buat saya, buat mereka ini, menurut saya itu adalah sekali lagi omong kosong karena tidak mempunyai ijazah pembanding yang asli yang dia katakan punya Pak Jokowi itu adalah palsu. Begitu Diandra. Baik, terima kasih Bung Andi Aswan, Bung Bonatua Silalahi sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.